6 kasus pembunuhan terjadi. Pembunuhan-pembunuhan ini saling terhubung dan tidak bisa ditebak. Pastikan kalian tonton sampai akhir karena akan ada plot twist di setiap kasusnya. Dan inilah New Normal. Berita menyiarkan tentang kasus pembunuhan beberapa wanita yang sangat brutal melalui aplikasi dating apps. Korban ditusuk sampai 110 kali dan ditemukan catatan pelaku yang mengatakan bahwa dia sangat menikmati membunuh seseorang. Berita lain menyiarkan tentang penikaman seorang gadis hingga tewas. Pelakunya ini menyasar wanita-wanita yang tinggal sendiri. Polisi menduga bahwa pelakunya ini pelaku yang sama yang sudah melakukan pembunuhan-pembunuhan baru-baru ini. Semua orang diminta untuk berhati-hati, terutama wanita yang tinggal sendiri. Sementara seorang wanita bernama Kim mendengar suara bel apartemennya yang berbunyi. Kim mencoba melihat. Pria itu mengatakan bahwa dia adalah petugas yang akan memeriksa alarm apartemen itu. Kim di sini bingung karena dia tidak diberitahu sebelumnya. Tapi pria itu memaksa masuk karena dia ingin segera menyelesaikan tugasnya. Kim kebingungan, tapi pria itu terus menggedor pintunya. Pintu pun dibuka, pria itu langsung masuk. Dia sempat memuji kecantikannya Kim. Dia juga mencium bau masakan yang enak dan meminta masakan yang dimasak oleh Kim. Kim tambah bingung, tapi pria itu hanya tertawa sambil bilang bercanda. Pria itu pun mulai memeriksa alarm kebakaran. Kim mencoba masuk ke kamarnya, tapi pria itu buru-buru bertanya, apakah Kim ini tinggal sendiri? Hal itu membuat Kim ini tambah ketakutan. Pria itu juga menyinggung soal kasus pembunuhan yang terjadi akhir-akhir ini. Pembunuhan itu selalu menyasar wanita yang tinggal sendiri. Mendengar hal itu, Kim tambah ketakutan. Pria itu lalu masuk ke kamarnya Kim. Kim segera menyusulnya dan memintanya untuk segera menyelesaikan pekerjaannya. Pria itu terus memandangi Kim dan memintanya untuk berhati-hati karena dia bisa saja jadi korban selanjutnya karena kecantikannya itu. Pria itu lalu izin ke toilet dan bilang akan membicarakan sesuatu dengan Kim setelah dia selesai melakukan urusannya. Kim terlihat semakin khawatir. Dia buru-buru pergi ke kamarnya dan mengambil alat penyetrum. Semua lampu dimatikan. Kim bersiap di depan pintu kamar mandi. Tiba-tiba sebuah siaran TV menyala. Kim kaget, pria itu juga keluar dan mencekiknya. Tapi sebuah robot vakum membuat pria itu terpeleset dan kepalanya terbentur. Berita tadi ternyata menyiarkan bahwa pelaku pembunuhan wanita-wanita yang tinggal sendiri itu ternyata adalah seorang wanita. Dan plot twistnya, pelaku sebenarnya adalah Kim. Nah, kenapa pria ini tadi langsung menyerang Kim? Karena di kamar mandi ada mantel yang berlumuran darah. Kim lalu bangkit, dia mengambil pisau dan langsung menusuk pria itu tepat di lehernya. Pisau itu tetap menancap di sana dan Kim hanya tersenyum. Beberapa anak sedang membicarakan tentang kakek-kakek yang menyela antrian. Salah satu temannya ini memperingatkan si kakek dan memintanya untuk antri di belakang. Banyak orang yang mendukungnya dan menganggapnya ini pahlawan. Temannya yang lain juga bilang bahwa dia baru saja membantu nenek-nenek membawakan barang belanjaannya. Temannya yang lain bernama Song Jin menanyakan kenapa mereka mau membantu, padahal mereka tidak sedang melakukan tugas sosial. Mereka pun mengatai Song Jin ini tidak punya hati nurani. Song Jin lalu dipanggil wali kelasnya yang mengatakan bahwa nilainya Song Jin ini terus saja turun. Dia juga memberikan daftar pekerjaan sukarela yang bisa dikerjakan oleh Song Jin. Saat pulang, Song Jin menunggu bis di halte. Dan karena 30 menit lagi busnya baru datang, Song Jin mencoba melihat video mukbang. Seseorang lalu duduk di sampingnya sambil menunggu bis yang lewat. Tiba-tiba, Song Jin melihat ada nenek-nenek yang kesulitan. Orang-orang tidak ada yang memperdulikannya. Song Jin merasa mungkin ini saatnya dia bisa berbuat baik. Jadi Song Jin langsung membantu nenek itu.
Si nenek berterima kasih ke Songjin dan pamit untuk pergi. Tapi Songjin tetap melihat nenek itu kesulitan, jadi dia berinisiatif untuk mengantarkan nenek itu pulang. Si nenek menolak karena tidak enak dengan Songjin, tapi Songjin bersikeras membantu karena bisnya juga masih lama untuk datang. Si nenek lalu menelpon seseorang dan bilang akan segera sampai. Dia dibantu seorang siswa SMP yang baik hati. Mendengar hal itu, Songjin ini tersenyum. Dia merasa apa yang dia lakukan ini sudah benar. Si nenek sangat berterima kasih ke Songjin karena mau mengantarkannya. Biasanya, si nenek harus menghabiskan 30 menit hanya untuk pulang di jalanan menanjak seperti ini. Si nenek lalu menanyakan apa cita-cita dari Songjin. Songjin bilang bahwa dia ingin menjadi dokter hewan karena dia sangat menyukai anak anjing. Si nenek tersenyum, dia punya 4 anak anjing dan akan memberikannya untuk Songjin. Si nenek juga menunjukkan foto anak-anak anjingnya. Beberapa saat kemudian, mereka sampai di depan gedung yang terlihat sangat kumuh. Songjin bingung, tapi si nenek bilang bahwa rumahnya ada di dalam gedung ini. Si nenek lagi-lagi menelpon seseorang dan mengatakan bahwa mereka akan segera sampai. Si nenek meminta Songjin mengantarkannya ke dalam. Songjin tentu bingung, dia hanya diam. Si nenek menanyakan, apakah Songjin jijik dengan orang-orang miskin? Songjin buru-buru menjawab tidak. Mereka pun masuk meskipun Songjin ini ketakutan. Pikirannya mulai kemana-mana. Si nenek cerita bahwa dulu tempat ini sangat ramai, tapi semua orang mulai pergi satu persatu. Mereka masuk lebih dalam. Si nenek lalu menelpon seseorang. Songjin yang semakin khawatir melepas tangannya dari kursi roda. Si nenek buru-buru menunjukkan foto anak-anak anjing miliknya. Nah, di sana dia melihat foto si nenek yang sedang bersama lelaki bertato dan sedang merokok. Songjin mulai merasa ada yang aneh, apalagi terlihat si nenek terus memegang tasnya Songjin. Si nenek langsung bangkit dan meminta Songjin untuk tetap di sana. Songjin ketakutan dan mencoba kabur, tapi pria-pria lain datang dan langsung mengejarnya. Songjin melihat pintu keluar, tapi tiba-tiba dia disergap oleh pria yang ada di sebelahnya saat tadi dia berada di halte. Si nenek lalu keluar dan melihat sekitar seolah tidak ada yang terjadi. Ternyata sejak awal mereka sudah merencanakan untuk menangkap Songjin. Kembali ke hari pertama kejadian, terlihat seorang pria dan wanita yang sedang membahas aplikasi dating. Mereka berdua ini melakukan kencan buta setelah match di aplikasi tersebut. Si wanita yang bernama Mion ini ditelepon temannya dan menanyakan soal kencan butanya. Mion bilang dia tidak begitu tertarik dengan pria yang tadi. Nah, kali ini dia ingin bertemu dengan kenalannya yang lain di aplikasi itu. Masalahnya, teman kencannya ini tidak memasang foto profil, jadi dia tidak begitu tahu wajahnya. Temannya lalu mengirimkannya sebuah berita. Mion lalu membacanya. Berita itu tentang penikaman yang terjadi setelah wanita itu bertemu dengan teman kencannya melalui dating apps. Di sebelahnya ada juga pasangan kencan yang sedang bertengkar karena si pria ternyata menggunakan 2 HP untuk menarik wanita-wanita yang lain. Sementara itu, teman kencannya Mion ini mengirimkannya pesan bahwa dia akan sedikit terlambat. Mion mulai kesal, jadi dia memutuskan untuk pergi. Tapi sebelum itu, Mion pergi ke toilet duluan. Teman kencannya ini memohon dan meminta Mion menunggunya sebentar. Dia lalu bertanya tentang ciri-ciri dari Mion. Mion bilang bahwa dia menggunakan tas berwarna kuning. Si teman kencan meminta Mion menjelaskan ciri-ciri yang lain, tapi Mion tidak mau menjawab. Tiba-tiba, teman kencannya ini mengirimkannya pesan bahwa dia sudah berhasil menemukan Mion. Tiba-tiba, terdengar suara teriakan. Orang-orang bilang terjadi penikaman. Mion mencoba melihatnya. Dia melihat tas kuning yang dipakai si korban yang sama dengan dirinya. Mion langsung sadar dan mencoba menyembunyikan tas kuningnya. Mion buru-buru pulang dan menelpon temannya. Dia curiga bahwa korban yang tadi mungkin salah sasaran. Bisa saja sasarannya di awal adalah dirinya. Mion yang ketakutan meminta temannya untuk datang ke apartemennya. Mion buru-buru kembali, tapi saat akan masuk ke lift, seorang wanita meminta Mion untuk menunggu.
Tiba-tiba, aplikasi kencannya ini mengabarkan bahwa ada orang yang cocok dengan dirinya dan saat ini berada di dekatnya. Nah, wanita di sebelahnya juga menerima notif yang sama. Dan wanita itu adalah Kim. Mion membuka aplikasi itu. Ternyata yang berada di dekatnya adalah teman kencannya yang tadi. Mion ketakutan. Kim sudah ada di depannya dan mengacungkan pisaunya. Mion dibekap dan langsung ditusuk. Mion ditusuk berkali-kali. Melihat Mion yang sekarat membuat Kim ini sangat senang. Teman kencan dari korban yang ditusuk di kafe kemarin menceritakan apa yang terjadi. Jadi setelah mereka ini bertengkar, si korban ini keluar kafe duluan. Saat pria ini keluar, dia sudah melihat korban yang tergeletak bersimbah darah. Masalahnya, tidak ada CCTV di luar, jadi polisi tidak tahu siapa pelakunya. Selesai minum-minum dengan temannya ini, pria bernama Yuhun ini langsung pulang. Dia lalu berhenti untuk membeli minuman. Tiba-tiba saat akan mengambil minumannya, dia menemukan amplop berisi surat dan juga uang. Isi surat itu menjelaskan bahwa Yuhun akan menemukan jodohnya 100 meter dari mesin tersebut. Yuhun tidak percaya dan mengembalikan surat itu. Tapi dia ingat perkataan temannya tadi bahwa takdir bisa terjadi kapanpun. Jadi Yuhun mencoba mempercayai surat tersebut. Yuhun terus mengikuti isi surat itu. Setiap langkah dia hitung sampai dia menemukan mesin penjual otomatis lainnya. Di sana juga terdapat surat yang meminta Yuhun untuk melangkah 120 langkah lagi. Yuhun sebenarnya masih bingung, tapi dia juga penasaran. Jadi dia mencoba mengikutinya saja. Yuhun pun sampai di mesin lain. Di sana dia menemukan surat-surat yang lain. Isi surat itu menjelaskan bahwa si wanita berzodiak Virgo. Nah, jika pembaca surat ini berzodiak Taurus, maka mereka akan sangat cocok. Yuhun mencoba mencari hal itu di internet dan ternyata benar. Virgo sangat cocok dengan Taurus. Yuhun semakin bersemangat. Dia terus mengikuti arahan dari surat-surat ini. Setelah melewati terowongan, Yuhun hanya perlu 10 langkah lagi. Yuhun lalu berhenti di tempat barang-barang rongsokan. Di sana dia mencoba membuka meja bekas itu. Di dalamnya ternyata ada surat berisi foto wanita yang berjodoh dengan dirinya. Surat di dalamnya meminta Yuhun untuk datang ke suatu tempat. Di sanalah nantinya mereka akan bertemu. Yuhun lalu sampai ke tempat yang dimaksud. Di sana dia menemukan bunga yang sudah ditata rapi membentuk love. Yuhun masuk ke dalamnya. Nah, Yuhun lalu menelpon nomor yang ada di surat itu. Wanita di telepon itu menanyakan golongan darah dan juga zodiaknya Yuhun. Ketika Yuhun menjawab A dan juga Taurus, si wanita seolah senang akhirnya bisa menemukan orang yang dimaksud. Wanita di telepon itu memperkenalkan dirinya bahwa dia bernama Cebong. Cebong meminta Yuhun untuk tetap di sana. Sebentar lagi mereka akan bertemu. Tiba-tiba Yuhun melihat uang yang terbang ke arahnya. Saat Yuhun mengambilnya, ada suara benda jatuh. Ternyata itu adalah Cebong yang jatuh di tempat tadi. Jadi sejak awal, Cebong ini berniat untuk bundir bersama dengan Yuhun. Mungkin dengan begitu, dia bisa menemukan cinta sejatinya. Kembali ke hari kedua, terlihat seorang pria keluar dari kamarnya. Pria ini terus membuntuti wanita yang tinggal di sebelahnya. Pria ini sangat mengagumi wanita itu. Pria bernama Lee ini terus mengendusnya dan menciumi parfum si wanita. Dia sangat mengaguminya. Lee ini hanyalah seorang pengangguran yang sehari-harinya hanya bermain game. Teman di gamenya ini menyarankan Lee untuk mengungkapkan perasaannya ke si wanita. Lee mengira bahwa teman di gamenya ini hanyalah seorang bocah. Tapi ternyata itu adalah seorang wanita pengangguran lain bernama Yoyon. Hari-hari Lee terus saja melihat video-video dari wanita yang dia kagumi ini. Dia juga tahu kebiasaan wanita itu yang selalu bernyanyi ketika sedang mandi. Lee mulai menghayal. Dia akan melakukan apa saja asalkan dia berpacaran dengan wanita itu, bahkan jika harus mati sekalipun. Esok harinya, di jam yang sama, Lee keluar dari apartemennya agar dia bisa bertemu dengan si wanita. Siangnya, Lee keluar untuk merokok. Dia melihat banyak orang-orang yang sudah memiliki pasangan. Lee
menjadi sangat iri. Dia melihat kembali rekaman yang dia rekam tadi pagi. Suatu hari, Lee membulatkan tekadnya. Dia memakai jas hujan dan masuk ke apartemen wanita itu. Tapi Lee mencium aroma yang berbeda. Lee tidak peduli, dia langsung tidur di kasur wanita idamannya itu. Lee lalu menyikat giginya menggunakan sikat gigi si wanita sambil berpikir aneh-aneh. Tiba-tiba wanita itu kembali ke apartemennya. Lee panik, dia buru-buru bersembunyi di bawah kasur. Wanita itu sepertinya sudah tahu bahwa ada orang yang masuk ke apartemennya setelah melihat sandal yang berantakan. Tapi wanita itu tetap santai, dia lalu menggerutu sambil bilang bahwa dia mencium bau aneh. Lee mengira itu baunya. Wanita itu mencoba mencari sumber bau sambil meminta orang yang ada di sana untuk keluar dan jangan bersembunyi lagi. Lee semakin bingung apa maksud wanita ini. Tiba-tiba dia melihat wanita itu melepaskan semua pakaiannya. Wanita itu lalu masuk ke kamar mandi. Sebenarnya itu kesempatan Lee untuk kabur, tapi dia penasaran dan malah mengira wanita itu sedang merayunya. Jadi pelan-pelan dia mendekat ke kamar mandi. Wanita itu membukakan pintunya, tapi dia hanya diam dan tidak berteriak. Tiba-tiba ada pria lain yang masuk ke sana. Lee kebingungan, dia mencoba menjelaskan sesuatu. Tiba-tiba lemarinya terbuka dan jasad yang ada di dalamnya terjatuh. Lee yang melihatnya sangat syok. Laki-laki itu langsung mengeluarkan bola besi. Si wanita meminta pria itu untuk mencekiknya saja karena dia malas membersihkan darah. Mendengar hal itu, Lee semakin ketakutan. Pria itu langsung memukulnya sampai dia tewas. Nah, kalian pasti penasaran siapa jasad yang dibungkus plastik tadi. Sabar, nanti juga akan ketahuan siapa orangnya. Kembali ke hari pertama, kasus ini akan berfokus pada Yoyon yang saat itu bekerja di minimarket. Tiba-tiba ada pria mabuk yang masuk ke sana. Pria ini adalah teknisi yang memperbaiki alarm di apartemennya Kim yang di awal film tadi. Pria ini membeli beberapa barang tapi berbuat onar. Pria ini juga berteriak agar Yoyon mengambilkannya rokok. Pria itu terus saja menggerutu karena ternyata istrinya baru saja meninggalkannya. Nah, si wanita bertas kuning itu juga membeli di minimarket ini. Pria itu mencoba untuk merayunya. Yoyon memintanya untuk pergi, kalau tidak dia akan menelpon polisi. Saat sepi, Yoyon mulai melakukan pekerjaannya. Dia lalu melihat ada seseorang yang bertanya melalui akun sosmednya bagaimana caranya dia membunuh orang yang tidak dia sukai. Yoyon membalas postingan itu. Dia menyarankan agar pria itu memukulinya sampai dia tewas. Yoyon lalu melihat si teknisi tadi yang mutah-mutah di skuternya. Yoyon langsung mengejarnya. Pria itu mencoba kabur, tapi Yoyon langsung menangkapnya. Karena berada di tengah jalan, Yoyon hanya berteriak meluapkan emosinya. Yoyon sangat muak dengan kehidupannya ini. Dia bahkan ingin ada seseorang yang membunuhnya. Yoyon pun mulai membersihkan skuternya sambil terus saja menggerutu. Saat subuh, Yoyon pulang ke huniannya. Huniannya ini sangat kecil dan hanya berada di bawah gedung. Ibunya menghubungi Yoyon karena dia mengkhawatirkannya. Tapi Yoyon bilang bahwa dia tidak apa-apa. Yoyon berbohong ke ibunya dan bilang bahwa dia sedang ada konser. Yoyon lalu melihat kembali postingan dari akun bernama Rainbow yang mengatakan bahwa dia sudah mengikuti perkataan Yoyon untuk membunuh. Yoyon hanya tertawa, mengira ini hanyalah sebuah lelucon. Rainbow lalu menanyakan harus dia apakan mayat korbannya ini. Banyak yang berkomentar bahwa polisi sebentar lagi akan menangkapnya. Tapi Yoyon berkomentar meminta Rainbow untuk mengeluarkan semua darah korban lalu memotongnya kecil-kecil. Hari-hari yang dilalui Yoyon ini sangatlah berat. Mulai dari orang-orang yang komplain dan bersikeras meminta pengembalian dana, orang-orang yang meludah dan mutah di sana, orang-orang yang mencuri makanan di minimarket tersebut, sampai orang yang selalu melemparinya dengan uang pembayaran. Yoyon merasa hidupnya ini tidak pernah dihargai oleh orang lain. Yoyon terbersit untuk menabrakkan dirinya untuk mengakhiri semua. Tapi entah bagaimana, niat itu dia urungkan. Saat sampai di rumah,
Yoyon langsung makan sambil melihat video mukbang dari teman sekelasnya yang bernama Jinny, yang saat ini jadi seorang food vlogger. Yoyon lalu melihat kembali postingan dari Rainbow. Dia berterima kasih atas saran dari Yoyon. Dia sudah memotong-motongnya jadi beberapa bagian. Nah, Rainbow menanyakan apa harus dia perbuat sekarang. Yoyon lalu menuliskan komentarnya agar Rainbow ini membuangnya jadi beberapa bagian dan mencampurkannya dengan sampah sisa makanan. Rainbow lagi-lagi berterima kasih atas saran dari Yoyon. Tiba-tiba teman kerjanya datang dan bilang bahwa Jinny hari ini tewas. Dia tewas setelah jatuh dari apartemennya karena mengikuti challenge. Yoyon sudah menganggapnya gila. Dia mau melakukan apapun demi uang. Saat akan pulang, Yoyon mendapatkan notifikasi dari Rainbow yang membuat postingan baru. Nah, karena banyak orang yang ragu akan postingan itu dan terus memakinya, si Rainbow ini ingin membuktikan bahwa dia memang benar-benar membunuh. Rainbow memberikan sebuah lokasi tempat dia membuktikan semua postingannya ini benar. Karena penasaran, Yoyon langsung pergi ke lokasi tersebut. Lokasinya berada di bawah jembatan, jadi Yoyon harus turun menggunakan tali. Di bawah, Yoyon melihat ada sebuah tas. Dia mencoba memeriksanya. Di dalamnya Yoyon menemukan potongan-potongan tubuh. Tiba-tiba ada seseorang di belakang Yoyon. Saat dia berbalik, orang itu langsung mengejar Yoyon. Pria ini adalah pria yang sama dengan pria yang membunuh Lee di kasus kelima. Jadi mayat yang jatuh dari lemari itu adalah mayatnya Yoyon ini. Lagi-lagi Rainbow ini membuat postingan dan menanyakan apa yang harus dia lakukan dengan mayat-mayat ini. Tapi lagi-lagi tidak ada yang pernah percaya dengan postingannya itu. Dan film pun berakhir. Nah, itu tadi alur cerita film New Normal. Pasti kalian penasaran apa yang terjadi dengan para psikopat-psikopat ini. Jawabannya tidak ada yang terjadi. Mereka tetap membunuh dan tidak ada yang tahu siapa pelakunya. Jadi mereka bisa bebas melanjutkan hidup mereka dengan tenang. Seperti biasa, like kalau kalian suka, dislike kalau enggak, subscribe kalau belum. Sampai jumpa di video yang lain. Dajum!